Peringatan cuaca ekstrim telah disampaikan BMKG dari akhir tahun 2025. Namun, kini ribuan rumah masih terdampak banjir, belum lagi longsor yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Indonesia rawan bencana adalah fakta lama, namun bagaimana seharusnya pemerintah dan juga masyarakat beradaptasi dengan fakta ini agar kerugian semakin kecil. Kami akan membahasnya dari kacamata redaksi CNN Indonesia bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Diana. Mas Revo, kita sudah tahu sejak lama Indonesia ini memang rawan bencana, ini adalah sebuah fakta. Tapi kalau sejauh ini, bagaimana penilaian Anda soal atensi pemerintah atas kerawanan ini? Kalau kita berkaca dari anggaran begitu ya, BNPB tahun 2026 ini dipangkas anggarannya kurang lebih di angka 400 miliar. Ini merupakan angka terendah selama 15 tahun BNPB dibentuk begitu. Iya, Diana, kalau misalkan kita berbicara tentang bahwa Indonesia ini adalah negara yang rawan bencana, kita tentu sudah mengetahui sejak lama gitu ya. Kita ini ada di wilayah yang dikepung gunung api, karena itu kita masuk dalam cincin api gitu ya, ring of fire gitu misalnya satu sisi. Kemudian di eh, dalam beberapa tahun terakhir gitu, kita ini juga mengalami bencana yang selalu berulang terkait dengan banjir dan tanah longsor gitu. Setiap kali datang musim hujan gitu, pasti setiap tahun gitu ya, dalam 10-15 tahun terakhir selalu saja kita akan disibukkan dengan banjir dan bahkan tanah longsor di banyak tempat. Nah, ini juga diperparah dengan kondisi cuaca ekstrim gitu ya, kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim yang seringkali kemudian menghantam wilayah di Indonesia. Nah, kalau misalkan catatannya tadi yang disampaikan Diana terkait dengan anggaran terhadap eh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ya memang faktanya dalam data yang kita tahu selama 15 tahun terakhir, sekarang untuk tahun 2026 anggaran BNPB terbilang yang sangat kecil gitu ya, hanya sekitar 500, kurang lebih gitu, sekitar 500 miliar. Dibandingkan tahun 2025 anggarannya ada 2 sekian triliun, kemudian tahun sebelumnya di angka 4 triliun dan tahun sebelumnya lagi di angka 5 triliun. Bahkan ketika COVID kan pernah mencapai juga anggaran BNPB sampai 11 triliun. Tapi tentu saja kita tidak bisa membandingkan kondisi yang dengan COVID gitu ya, dengan pandemi gitu. Tapi memang kalau misalkan kita merujuk pada dana yang BNPB dialokasikan BNPB untuk tahun 2026 memang paling kecil di antara tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah kemudian mm, menjadi alarm atau tidak, tentu kita tidak berharap gitu ya anggaran anggaran itu dipersiapkan dan kemudian bencana terjadi, untuk bencana gitu ya. Tentu kita berharap tidak akan ada bencana di tahun-tahun berikutnya, tahun 2020, tahun 2026 ini dan tahun-tahun berikutnya. Tapi bahwa kalau misalkan kita bicara tentang jaring pengaman, tentu ini adalah hal yang patut dipersiapkan juga mengingat data-data dan fakta-fakta sebelumnya. Nah, yang kita tahu, Komisi 8 sudah menaruh perhatian terhadap anggaran BNPB ini dan menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi gitu ya, Diana ya, untuk menyiapkan anggarannya. Nah, tapi anggaran adalah hal lain karena kita tahu juga efisiensi juga sedang dilakukan, dan juga ada pos-pos lain yang sebenarnya juga bisa diperuntukkan untuk penanggulangan bencana seperti yang dana perlindungan sosial misalnya Perlinsos dan lain sebagainya. Nah, tapi ya lagi-lagi ya Diana, kita tentu tidak berharap bahwa anggaran itu akan terpakai gitu. Kalau terpakai berarti kan bencana itu terjadi. Hal yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan, karena kita tahu bahwa bencana adalah sebuah keniscayaan di Indonesia, maka dengan posisi geografis, kemudian adanya banyak gunung berapi, cuaca ekstrim yang seringkali sekarang terjadi, di tengah perubahan iklim dan sebagainya, maka yang paling penting juga adalah menyiapkan eh, supaya ketika bencana itu terjadi, dampak kerugiannya itu semakin kecil. Ada banyak hal gitu ya, Diana, yang harus disiapkan, yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana kemudian eh, pemerintah misalnya
dari pusat sampai daerah itu mengevaluasi tempat-tempat yang rawan bencana, menetapkan mana-mana daerah-daerah yang rawan bencana, kemudian melihat lagi apakah di daerah-daerah titik-titik rawan bencana itu eh, pemukiman yang padat penduduk atau tidak. Nah, seperti kita tahu bencana tanah longsor, hidrometeorologi ini semakin sering terjadi, maka harus dipetakan mana daerah-daerah yang termasuk daerah krisis dan daerah merah misalnya. Dan kalau memang perlu dilakukan relokasi penduduk, maka harus dilakukan gitu. Nah, kemudian juga aturan-aturan regulasi yang ketat gitu. Karena kita tahu juga seringkali yang sekarang terjadi di Indonesia, bencana ini bukan hanya faktor alam tapi juga ada faktor manusia gitu ya. Karena ada penggundulan hutan, kemudian alih fungsi lahan yang tidak dilakukan dengan proper gitu ya. Sehingga mengakibatkan lereng-lereng itu rawan longsor misalnya. Yang terjadi di Sumatera di bulan November, akhir November lalu, kita tahu itu juga bukan hanya sekedar masalah cuaca ekstrim, tapi juga ada ulah-ulah manusia juga yang pada akhirnya memperparah kondisi bencana gitu. Nah, di Cisarua, Bandung Barat, kurang lebih juga sama tanah longsor gitu ya, rawan longsor, dan di situ ada banyak tanah padat penduduk. Kita tahu banyak lereng-lereng di pegunungan sudah berubah fungsinya dari tanaman-tanaman keras kemudian berubah menjadi perkebunan gitu ya, yang ini kemudian mengakibatkan wilayahnya menjadi wilayah yang rawan, atau jika bukan perkebunan berubah menjadi villa, tempat wisata dan lain sebagainya, menjadi pemukiman. Nah, seperti ini yang harus diperhatikan, bahwa kita ada di ring of fire dengan cuaca perubahan iklim yang terjadi, maka semua antisipasi harus dilakukan supaya jika terjadi hujan lebat, kita bisa meminimalisir dari sisi korban. Nah, yang paling penting juga bagaimana kemudian melakukan lagi perbaikan lahan, gitu, mengembalikan fungsi lahan yang rusak supaya lereng-lereng itu tetap hutan-hutan ini dan sebagainya itu tetap asri gitu ya Diana, sehingga kalau misalkan terjadi bencana itu bisa minimalisir korbannya. Itu paling penting sebenarnya Diana. Kita punya PR banyak terkait dengan penanganan bencana, terkait dengan antisipasi bencana, dan sayangnya kejadiannya berulang dari tahun ke tahun gitu ya. Maka ini perlu perhatian serius sebenarnya, karena kalau misalkan bencana ini terjadi karena hal-hal yang sama, maka bisa dikatakan ini bukan hanya sekedar faktor alam, ada kegagalan kolektif yang yang terjadi pada kita semua, Diana. Mhm. Mas Revo, ini kan seringkali kalau bencana terjadi, kemudian evaluasi besar-besaran terjadi begitu ya. Misalnya kalau kita berkaca dari bencana Sumatera begitu ya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan ini harus ada pembebasan konsesi lahan dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda, apa yang harus dilakukan, langkah terbaru untuk memastikan bahwa kita tidak hanya reaktif saja begitu Mas, bahwa ini memang harus jadi solusi jangka panjang, karena ini berturut-turut sedari akhir Desember kemudian awal Januari kita terus dihantam oleh masalah-masalah ekologis yang berujung pada kerugian masyarakat begitu ya Mas? Iya Diana, kan ini kan kita bukan hanya dalam 3 bulan bahkan gitu ya, bahkan kalau misalkan kita tarik mundur lagi juga dari tahun ke tahun kita mengalami persoalan yang sama Ya. gitu kan. Maka itu pemetaan sebenarnya kita meyakini sih pemerintah itu pasti juga sudah melakukan pemetaan, ada banyak pihak yang sudah melakukan pemetaan. Tinggal kemudian bagaimana kita ada butuh ketegasan gitu ya, bagaimana kemudian pemetaan wilayah-wilayah bencana itu dibarengi dengan langkah-langkah konkret, bukan hanya sekedar ketika bencana itu terjadi dan kemudian melakukan penanganan terhadap korban bencana, tapi yang paling penting kan bagaimana kita melakukan mitigasi sejak awal gitu ya. Nah, maka perlulah gitu, kalau kita meyakini lah ya, bahwa semua pihak sudah melakukan pemetaan titik-titik mana
yang rawan bencana. Itu ada datanya, tinggal kemudian bagaimana kalau memang misalkan yang harus dilakukan adalah relokasi misalnya gitu ya. Nah, inilah yang harus di eh, 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 kalau memang harus dilakukan, maka membangun kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mereka bersedia direlokasi itu kan juga Mhm. eh, pekerjaan rumah yang tidak gampang gitu ya. Apalagi kalau misalkan masyarakat tentu juga akan bertanya-tanya kenapa mereka harus direlokasi sementara yang melakukan perusakan lingkungan, yang melakukan hal yang mengakibatkan mereka harus direlokasi misalnya adalah aksi-aksi korporasi, penambangan-penambangan atau eh, pembukaan oleh orang lain yang mungkin bukan dari wilayah mereka gitu ya. Ya. Nah, yang sekarang tentu yang harus dilakukan adalah ketika kemudian kita memiliki regulasi terkait dengan lingkungan, kita memiliki undang-undang lingkungan, undang-undang hutan dan sebagainya, eh, dan di atas kertas tentu sudah diatur sedemikian rupa supaya ini kan aturannya itu baik gitu ya. Mhm. Nah, tinggal bagaimana kemudian penerapannya. Kalau memang seringkali yang kita lihat itu kan tidak konsisten gitu ya dalam atau misalnya ada orang-orang yang nakal yang melakukan perambahan hutannya secara serampangan, ilegal gitu. Mhm. Nah, inilah kemudian perlunya tindakan-tindakan hukum gitu ya, supaya kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang gitu ya. Ketika bencana terjadi kan kerugiannya juga pasti jauh lebih Ya. besar gitu ya. Nah, banyak hal sebenarnya itu ada pemetaan harus dilakukan, Mhm. memetakan lagi titik-titik bencana, kemudian bagaimana kita melihat lagi dampak-dampak kerusakan lingkungan karena kita tahu seringkali kan kita ini dibenturkan pada urusan ekonomi Ya. eh, versus lingkungan Lingkungan. gitu ya. Nah, Mhm. yang sebenarnya kan kita sudah punya terkait dengan sustainability development goals-nya SDGs kan juga ada aturan-aturan dan lain sebagainya yang mengatur bagaimana kemudian lingkungan dan ekonomi ini bisa sama tumbuh sama tidak ada yang dirugikan satu sama lain gitu ya, Diana. Nah, tinggal semua rencana-rencana yang di atas kertas ini dilaksanakan dengan baik, Diana. Karena kalau tidak itu tadi, kalau bencana itu terjadi lagi dari tiap tahun ke tahun kejadiannya berulang, Mhm. maka ini adalah kita harus berani mengatakan ini adalah kegagalan kita semua bersama gitu ya, tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga mungkin dari sisi pengawasan, termasuk juga mungkin kita di media yang mungkin juga kurang eh, memberikan informasi atau desakan-desakan supaya memberikan fakta-fakta empiris supaya semua aturan bisa ditegakkan dengan baik misalnya gitu ya, Diana. Karena itulah maka itu semua kejadian-kejadian ini lagi-lagi gitu ya. Sebenarnya kan kita menyayangkan kenapa terus berulang kejadian hidrometeorologi. Kita tahu bahwa cuaca ekstrim, perubahan iklim ini kan bukan hal baru yang kita bicarakan, itu kan sudah kita sampaikan dan sudah menjadi bahan pembicaraan, diskusi dan sebagainya sejak beberapa tahun terakhir gitu Diana ya. Nah, inilah pentingnya supaya kita kembali mengevaluasi semua hal yang terkait dengan lingkungan dan kemudian mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bencana. Yang paling penting itu adalah melakukan antisipasi di awal kan, karena jangan sampai kalau bencana itu pasti keniscayaan, tapi bagaimana kita semua siap mengantisipasi bencana itu yang jauh lebih penting dibandingkan penanganan saja gitu. Penanganan penting ketika terjadi bencana, tapi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan antisipasi supaya ketika bencana itu Mhm. terjadi kerugiannya tidak besar gitu, kira-kira kan seperti itu ya, Diana.
Karena mencegah lebih baik daripada mengobati begitu ya Mas Revo ya. Kita harapkan juga ada ketegasan begitu ya Mas di semua level pemangku kebijakan dan tak lupa juga untuk membangun kepekaan di masyarakat bahwa memang bencana ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari di Indonesia. Apa saja bencananya, semoga kepekaan dan pengetahuan itu terus diedukasi. Salah satunya mungkin juga dari media dan juga pemerintah tentunya bekerja sama supaya memastikan kerugiannya semakin kecil. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, waktunya untuk malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.